Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 309 Si Tua Putih datang menyelamatkan. Pada saat ini, terjadi kegaduhan besar ketika sinyal di langit tiba-tiba membentuk gambar Phoenix. Itu tandanya ada di kediaman Feng. Apa terjadi sesuatu? Tempat itu tampaknya adalah jalan pegunungan yang berada di dekat Gunung Kindred. Ah! Seseorang berseru, pasti terjadi sesuatu pada Jenderal Feng. Akhir-akhir ini, dia menunggangi kuda putih aneh itu di sepanjang jalan pegunungan. Dia ingin berlatih dan membiarkan kuda gemuk itu menurunkan berat badannya. Begitu dia selesai, banyak orang bergegas menuju ke arah itu. Bagi mereka, dia adalah jenderal yang terhormat dan dia selalu jujur dan adil. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa membantu, tetapi mereka ingin melihat apakah mereka bisa memberikan kontribusi apapun. Pada saat yang sama, ketika orang-orang di kediaman Feng melihat sinyal itu, hati mereka hancur. Mereka dengan cepat berkumpul dan terbang menuju sinyal itu dalam sekejap. Tidak ada yang tahu arti sinyal itu lebih baik daripada mereka. Ada beberapa jenis sinyal dan yang muncul di langit adalah sinyal darurat. Seberapa seriuskah masalah yang dihadapi tuan mereka karena menggunakan isyarat itu? Hati mereka terasa berat dan mereka dengan panik bergegas menyelamatkan, sementara pengurus pergi menemui patriark tua yang sedang menyendiri. Melihat gerakan mematikan itu menyerangnya, Feng Xiao yang bahkan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk berdiri pun tidak dapat menghindarinya. Saat ia bergerak, organ-organ dalamnya terasa seperti tergeser dan terpelintir. Sakitnya luar biasa hingga ia merasa sulit bernapas. Menghadapi krisis seperti itu, jauh di lubuk hatinya ia berpikir bahwa bala bantuan tidak akan tiba tepat waktu dan ia bahkan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sedikit kesedihan muncul di hatinya. Namun, pada saat berikutnya, semangat juangnya kembali menyala. Meringkik. Dia hanya bisa melihat Old White di sampingnya tiba-tiba meringkik dan berdiri di depannya dengan sikap melindungi. Ketika kedua pria itu mendekat, Old White tiba-tiba berdiri di atas dua kuku, menendang dan berhasil menendang seorang pria tua dengan keras. Meringkik. Orang tua yang ditendang itu terhuyung mundur beberapa langkah karena kekuatan tendangan itu terlalu besar. Dia bahkan tidak sempat menstabilkan diri dan jatuh ke tanah karena dia tampak sangat terkejut sambil memegangi dadanya. Ketika pertama kali ditendang, ia hanya merasakan kekuatan yang kuat di belakangnya. Namun, setelah beberapa saat, ia hanya bisa merasakan bahwa tempat ia ditendang terasa seperti terkoyak dan ia bisa merasakan kekuatan itu perlahan menyebar dan sebelum ia menyadarinya, ia bisa merasakan sensasi manis mengalir ke tenggorokannya saat ia menyemburkan seteguk besar darah. Saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya membelalak tak percaya. Cara dia memandang Old White sekarang tampak rumit, bercampur dengan sedikit rasa takut. Orang tua satunya merasa ada yang salah dengan pemandangan yang baru saja terjadi di depannya. Tangan yang awalnya diarahkan ke Feng Xiao tertegun sejenak dan tepat pada saat itu, dia melihat kuda aneh itu mendengus keras saat dua aliran udara keluar dari lubang hidungnya, mengaduk debu dari tanah dan mengaburkan penglihatannya. Hal berikutnya yang dia dengar adalah ringkikan keras dan melihat kedua kukunya. Ledakan. Ah! Jeritan mengerikan terdengar dan lelaki tua yang ada di belakangnya terluka lebih serius saat seluruh tubuhnya terlempar ke belakang dan hancur di tanah menjadi tumpukan yang menyedihkan saat ia langsung memuntahkan seteguk darah, membuat seluruh tubuhnya menjadi merah. Astaga! Menyaksikan kejadian yang menggemparkan itu, bukan hanya Feng Xiao yang mengira ia akan menemui ajalnya, bahkan orang-orang berpakaian hitam pun semua berdiri terpaku di tempat. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki kedua lelaki tua itu? Mereka adalah kultivator bela diri yang sudah berada di puncak. Namun, mereka terlempar kembali hanya karena tendangan dari seekor kuda aneh. Feng Xiao segera tersadar dari linglungnya dan segera mengambil botol yang ditinggalkan putrinya untuknya jika terjadi keadaan darurat dari tempatnya. Dia segera menelannya dan dia langsung merasakan nyeri di dadanya berangsur-angsur mereda saat dia mengambil pedang besarnya dan berdiri.